Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita, pengajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Satu kajian yang sangat mulia dan pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu, dua pertemuan kita sudah menjelaskan tentang maratibut tauhid, peringkat-peringkat tauhid. Walaupun secara singkat insya Allah sudah cukup sebagai bekal kita memahami masalah tauhid. Baik tauhid dalam zat Allah, tauhid dalam sifat Allah, tauhid dalam fil khaliqiyah, tauhid dalam rububiyah, dan tauhid dalam ibadah. Itu 5 peringkat tauhid yang sudah kita lewati dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita masuk kepada muhtawa surah. Kita akan membahas tentang intisari surat Al-Fatihah. Dari kitab tafsir As-Safi tentang muhtawa surah tidak saya temukan. Juga dari tafsir Majmu'ul Bayan tidak ada penjelasan tentang muhtawa surah. Yang ada tentang fadlus surah, keutamaan surat Al-Fatihah. Juga di tafsir Al-Mizan bila langsung menjelaskan dan menafsirkan surah Al-Fatihah tanpa menulis tentang muhtawa surah. Karena itu tentang muhtawa surah, intisari surah Al-Fatihah saya ambil dari kitab Tafsir Al-Amthal. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa kullu wahidatin minal ayati sab'i fi hadhihi surati tushiru ila haqiqatin hamatin. Bahwa masing-masing ayat, setiap ayat dari surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu semua menjelaskan tentang poin-poin yang sangat penting. Setiap ayatnya menunjukkan poin-poin yang sangat penting. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatun likulli amalin, bahwa bismillah itu merupakan permulaan awal bagi setiap pekerjaan atau perbuatan. Kita telah mengetahui bahwa setiap amal perbuatan harus diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan perbuatan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus rahmatnya, tidak ada keberkahannya. Kullu amrin dzibal lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan terputus. Ya, tidak ada rahmatnya, tidak ada keberkahannya. Itu pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan pentingnya membaca bismillah itu bukan sekedar suara bismillah, bukan sekedar bacaan bismillah,
lisan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita meyakini tentang kandungan bismillahirrahmanirrahim. Hati kita meyakini bahwa semua kebaikan, semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah keberkahan dan kebaikan tersebut. Itu keyakinan di hati. Kemudian amal kita harus kita sesuaikan dengan hukum-hukum Allah, dengan fikih Islam. Ya. Jadi lisan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati kita meyakini berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan kita sesuai dengan hukum fikih. Itu ada 3 hal terkait bismillahirrahmanirrahim sebagai awal perbuatan, awal setiap pekerjaan. Wa tu'allimuna al-istimdada minal bari ta'ala ladal bad'i bi ayyi amalin. Dan di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mohon bantuan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memulai setiap perbuatan, setiap pekerjaan. Jadi awal setiap perbuatan itu menentukan, awal startnya itu menentukan landasannya apa, tujuannya apa, mau kemana. Nah, ketika landasannya keimanan kepada Allah dengan dasar keyakinan kepada Allah, dan amal perbuatan dengan dasar hukum Islam, ya, niatnya benar, maka dia akan menghasilkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bismillahirrahmanirrahim secara singkat. Ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Darsun fi audati kulli ni'matin ila Allah taala. Di dalam ungkapan ini mengandung suatu pelajaran bahwa segala nikmat apapun itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah kembali kepada Allah. Wa ilfatun ila haqiqatin talaqi kulli hadhil mawahib min dzatillahi taala. Dan dari alhamdulillah di sini kita dapat mengungkap bahwa sumber segala pemberian, sumber anugerah, sumber kenikmatan dan rahmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lisan kita mengucapkan itu, hati kita dan ilmu kita meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tubayyinu hadhil haqiqata wa hiya inna khalqallahi wa ri'ayatahu wa hakimiyatahu taqumu ala asasir rahmati war rahmaniyati, wa hadzal mabda'u yushakkilu al-mihwar al-asas li nizami ri'ayatil alam. Dikatakan di sini bahwa ungkapan Ar-Rahmanir Rahim, ketika kita membaca, kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, apa yang kita pahami? Kita pahami bahwa semua penciptaan dan semua penjagaan dan kekuasaan itu berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua alam yang Allah ciptakan ini, termasuk kita, Allah ciptakan, dan semua yang ada di alam semesta ini, perjalanannya, peredarannya itu semua berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan inilah maka Allah mengatur semua alam ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah mengatur semua alam ini. Artinya bahwa tatanan hidup ini, keberlangsungan perjalanan alam semesta ini semuanya berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami bahwa Allah menciptakan kita ini, dan Allah menciptakan semua makhluknya dan dalam semesta ini itu karena kasih sayangnya. Tapi adanya ujian itu tidak, adanya kasih sayang tidak menampilkan adanya ujian. Ya, itu merupakan kelaziman daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring umat manusia. Jadi jangan dipahami bahwa kalau alam semesta ini Allah ciptakan, kalau Allah ciptakan kita ini karena kasih sayangnya, berarti kenapa harus ada ujian?
Ujian harus ada, karena ujian untuk menyaring kita semuanya. Maka kita bisa meningkat. Jadi adanya rahmat dari Allah tidak menafikan ujiannya dan tidak kontradiksi dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Istihdharun lil ma'adi wa yaumal jazai wa li hakimiyatillahi ala tilkal mahkamatil kubra. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, itu kita hadirkan di benak kita, di hati kita tentang al-ma'ad, tentang hari kiamat. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita hadirkan dengan sepenuh hati bahwa kita nanti akan mengalami yang namanya al-ma'ad, hari pembalasan, hari hisab yang sangat berat di sana. Yang di dunia ini belum dihisab, para pembunuh, para perampok, koruptor, orang yang zalim dan jahat belum dihakimi, belum diberikan balasan yang setimpal. Nanti di hari kiamat akan diberikan balasan yang setimpal. Orang yang berbuat baik, yang sangat baik, belum dikasih ganjaran, sudah meninggal dunia. Nah, dari kiamat akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Jadi ketika kita baca Malik Yaumiddin, kita hadirkan di mana kita, di hati kita ini tentang kekuasaan Allah yang mutlak nanti pada hari kiamat. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya pada Engkau kami meminta bantuan dan minta tolong. Tubayyinu tauhida fil ibadati wa tauhida fil isti'anati bil asbabi. Ungkapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus kita pahami bahwa ungkapan ini, ayat ini menjelaskan tentang at-tauhid fil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam hal ibadah, yaitu kita hanya kepada Allah kita beribadah, tidak kepada selainnya. Hanya pada Allah kita tunduk, patuh dan mentaati semua perintahnya, tidak pada yang selainnya. Ini at-tauhid fil ibadah. Jadi ungkapan Iyyaka na'budu itu meliputi at-tauhid fil ibadah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian wa iyyaka nasta'in ini mengungkap tentang at-tauhid fil isti'anah bil asbab, yaitu menjelaskan tentang adanya keesaan Allah dalam hal isti'anah, pemberian pertolongan. Artinya kita hanya mohon pertolongan kepada Allah tetapi bil asbab, dengan sebab-sebab tertentu. Karena Allah, yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ungkapan Imam Ja'far Shadiq, aballahu ayyujriyal umura illa bi asbabiha. Allah menolak menjalankan alam semesta ini kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Artinya Allah menciptakan alam ini seluruhnya termasuk manusia dengan sebab-sebab tertentu, dengan hukum kausalitas, dengan sunnatullah bil asbab. Jadi kita mohon pada Allah dengan asbab, dengan jalan-jalan tertentu, begitu. Misalnya ketika kita lapar, kita ingin kenyang, kita mohon pada Allah agar Allah mengenyangkan kita, dengan jalan makan. Kita cari makanan, kita usaha dengan sebab, begitu. Kita haus, kita mohon pada Allah, Allah menghilangkan kehausan kita. Kita berusaha dengan sebab adanya air kita minum, menghilangkan haus. Karena Allah menciptakan segala sesuatu memiliki kekuatan untuk kita juga. Air punya kekuatan menghilangkan haus, api punya kekuatan membakar, angin punya kekuatan meniup, dan seterusnya begitu. Itu dengan asbab artinya. Kalau kita sakit misalnya, kita sakit, kita mohon pada Allah kesembuhan. Jadi kita mohon kesembuhan pada Allah, kita mohon. Cuma tidak cukup dengan doa, dengan mohon saja. Kita harus berusaha. Itu bil asbab namanya. Ya, berusaha ke dokter, ya, berusaha mencari obat, berusaha mengobati, itu bil asbab. Jadi mohon kepada Allah bil asbab, dengan jalan-jalan dan ikhtiar tertentu yang telah Allah tetapkan dalam hukum Islam. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Tawaddihu hajatal ibadi wa raghbatuhum asyadidata lil hidayah.
Ini menunjukkan bahwa setiap hamba itu sangat memerlukan kepada hidayah. Wa tu'akkidu haqiqata anna kull alwanil hidayati innama tasdur minhu ta'ala. Dan juga ayat ini, ungkapan ihdinas siratal mustaqim, menjelaskan dan mengokohkan bahwa hakikat segala macam hidayah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu banyak, hidayah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya. Karena itu semua hidayah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan ihdinas siratal mustaqim kita ungkapkan selalu, kita bacakan selalu. Kenapa demikian? Karena hidayah itu bertingkat-tingkat, bergradasi. Setiap kita menapaki satu hidayah, maka kita akan memperoleh hidayah yang di atasnya. Hidayah yang di atas kita peroleh, terus mengantarkan kita pada hidayah yang berikutnya, terus sampai kepada hidayah yang Rasulullah miliki, yang sangat tinggi, sangat agung. Karena Allah Al-Hadi, Allah pemberi hidayah, hidayah Allah tidak terbatas, maka kita pun memohon setiap saat hidayah dari Allah, setiap saat, setiap detik, ya. Hidayah pada ilmu pengetahuan, pada amal perbuatan, dan kepada yang lainnya. Wa akhiru ayatin min hadis surati tarsumu ma'arima as-siratal mustaqim. Dan akhir surat ini menjelaskan tentang bagaimana kandungan as-siratal mustaqim. Wa tabayyizu baina siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim wa siratal ladzina dhallu wal ladzina istahaqqu ghadaballahi 'alaihim. Dan juga ayat terakhir ini menjelaskan perbedaan antara jalan-jalan yang ditelusuri oleh orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah dengan jalan orang yang tersesat dan memperoleh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir menjelaskan tentang jalan-jalan yang benar dan jalan-jalan yang sesat dan yang Allah murkai. Wa yumkinu taqsimu hadhihi surati min mindarin akhar ila qismaini. Dari sudut pandang yang lain, maka surat Al-Fatihah ini dapat dibagi kepada dua bagian. Qismun yakhtasu bihamdillahi wa sana'i alaihi. Satu bagian itu khusus puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun yatadhammanu hajatil 'abdi. Dan sebagian yang lain itu meliputi hajat-hajat hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatihah bagi dua, sebagian pujian pada Allah, sebagian menjelaskan tentang kebutuhan dan hajat hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza taqsim yushiru al-hadits asy-syarif an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan tentang pembagian ini ada sebuah hadis Rasulullah menjelaskan. Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, qasamtu fatihatal kitabi baini wa baina abdi. Aku bagi, kata Allah, surat Al-Fatihah ini dua bagian, antaraku dan antara hambaku. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuh surat Al-Fatihah itu untukku dan separuh lagi untuk hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta akan aku berikan, kata Allah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata dengan penuh ikhlas, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan, hamba mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu jalla jalaluhu, maka Allah menjawab, bada abdi bismi, hambaku telah memulai dengan menyebut namaku. Wa haqqa alayya an utammima lahu umurahu wa ubarika lahu fi ahwalihi. Dan aku harus menyempurnakan semua urusan-urusannya, dan aku pasti akan memberikan keberkahan dalam semua keadaannya. Itu jawaban dari hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika ucapannya dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza qala, jika hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah jalla jalaluhu, Allah menjawab, hamadani abdi wa alima anna ni'mal lati lahu min indi. Hambaku telah memujiku dan dia mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya itu bersumber dariku. Jadi ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, kita meyakini semua nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal balaya allati dafa'tu anhu fa bi tatawwuli, dan semua bencana, semua petaka yang aku tolak darinya, dari hambaku itu berkat karuniaku. Ushidukum anni udhifu lahu ila ni'amid dunya ni'amal akhirah. Aku menyaksikan kalian bahwa aku akan tambahkan kepada hambaku itu, di samping nikmat-nikmat dunia juga nikmat-nikmat akhirat akan aku berikan. Wa adfa'u anhu balayal akhirah, dan akan tolak, aku akan singkirkan bencana-bencana akhirat. Kama dafa'tu anhu balayad dunya, seperti aku menolak bencana-bencana dunia darinya. Itu ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza qala, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah jalla jalaluhu, Allah menjawab, syahida li abdi annir rahmanir rahim, hambaku telah menyaksikan bahwa aku adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wasyidukum, aku menyaksikan kalian, lawafiranna min rahmati hadzahu wal ajzilanna min ata'i nasibahu. Kata Allah, aku pasti akan memenuhi dan berikan rahmatku kepadanya, dan aku akan memberikan ganjaran pemberianku, karuniaku kepadanya. Fa idza qala, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala, Allah menjawab, usyidukum kama tarafa bi anni ana maliki yaumiddin la usahhilanna yaumul hisabi hisabahu. Kata Allah, sebagaimana dia hambaku itu mengakui bahwa aku adalah maliku yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka pasti aku akan mudahkan urusannya pada hari hisab nanti. Aku mudahkan hisabnya pada hari kiamat nanti. Wala taqabbalanna hasanati, dan aku pasti akan menerima sebuah kebaikannya. Wala tajawazanna an sayyi'atin, aku pasti akan mengampuni, memaafkan semua kesalahannya. Fa idza qala, jika hambaku berkata iyyaka na'budu, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab, shadaqa 'abdi, benarlah hambaku. Ini berat juga di sini. Ketika hamba berkata iyyaka na'budu, dan ungkapannya betul-betul beribadah, dan ibadahnya benar, keyakinannya, keimanannya benar, kemudian praktek ibadahnya yang dia tuangkan dalam perbuatan itu benar secara fikih, secara hukum Islam, tidak ada kesalahan, maka Allah mengatakan shadaqa abdi, hambaku benar, hambaku jujur. Tapi seseorang yang hatinya tidak ada keimanan, hatinya penuh dusta, hatinya penuh dosa, dan amal ibadahnya tidak ada kekhusyuan, amal ibadahnya tidak sesuai dengan hukum fikih, maka tidak mungkin Allah mengatakan shadaqa abdi, bahkan akan ditolak. Jadi ungkapan iyyaka na'budu tidak main-main. Ya, jawabannya sangat tinggi sekali. Allah mengatakan shadaqa abdi, hambaku benar. Iya ya'budu usyidukum la'usibannahu ala ibadatihi thawaban yaghbithu kullu man khalafahu min ibadatihi li. Kata Allah, hambaku ini telah menyembahku, hanya padaku dia menyembah. Saksikanlah, aku pasti akan memberikannya ganjaran dari ibadah-ibadahnya itu, berupa ganjaran yang semua makhluk, semua manusia akan merasa iri hati dengan ganjaran hambaku tersebut. Ini ketika ibadahnya benar, ketika fikihnya lurus benar, imannya pun benar. Jadi ungkapan iyyaka na'budu, di sini kita harus memperbaiki ibadah kita, ya, jangan mengandung bid'ah, jangan mengandung khurafat, ya, harusnya dengan bimbingan Rasulullah melalui para imam ma'sum yang murni, yang suci.
Dari jalur orang-orang yang kita yakini kesuciannya, bukan lewat jalur orang-orang yang kita ragukan kealimannya dan keikhlasannya. Fa idza qala, jika hamba berkata, wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, bi ista'ana abdi, hambaku hanya minta tolong kepadaku, kata Allah. Wa ilayya iltaja, dia berlindung kepadaku. Wa syidukum la'u'inannahu ala amrihi, saksikanlah aku pasti akan membantunya, akan menolongnya atas segala urusannya. Wala ughisannahu fi syada'idihi wala akhadanna biyadihi yawma nawaibihi, dan aku pasti akan membantunya pada hari-hari kesulitannya, dan aku akan tuntun dia pada hari kesulitan-kesulitannya nanti. Fa idza qala, jika hambaku berkata, ihdinas siratal mustaqim, ila akhir surah sampai waladhdallin, qala Allah azza wa jalla, hambaku ada Allah menjawab, hada li abdi, ini adalah bagian hambaku. Wa li abdi ma sa'al, untuk hambaku apa saja yang dia minta akan diberikan. Wa qad istajabtu li abdi, aku telah mengijabah doa-doa hambaku. Wa a'taituhu ma ammala wa amantuhu mimma minhu wajila, aku akan berikan apa yang menjadi harapannya, aku akan berikan keamanan dari apa yang dia takuti. Itu tentang intisari atau muhtawa kandungan surat Al-Fatihah secara singkat. Jadi singkatnya, ketika kita membaca Al-Fatihah ayat per ayat, mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai waladhdallin, setiap ayat yang kita baca, maka di benak kita ini kita hadirkan ilmu pengetahuan kita. Di hati kita ditimbulkan keimanan kita, kekhusyuan kita pada Allah, dan amal perbuatan kita sesuaikan dengan fikih Islam, fikih yang benar, fikih hukum Islam yang bersumber dari Rasulullah lewat manusia-manusia yang suci yang kita tidak ragukan lagi. Kemudian masih ada waktu, saya tambahkan ada ungkapan di sini tentang terkait limada sumiyat Fatihatul Kitab. Kenapa surat Al-Fatihah dinamakan surat Fatihatul Kitab? Kenapa Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab? Fatihatul Kitab ismun ittakhadatuhu haji suratu fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bahwa nama Fatihatul Kitab kita sudah lewati, bahwa Al-Fatihah memiliki 10 nama ya, yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Dan nama Fatihatul Kitab itu nama sudah ada yang Rasul berikan sejak masa beliau. Jadi nama Fatihatul Kitab, nama Al-Fatihah itu sudah ada sejak masa Rasulullah. Kama yabdu minal akhbari wal ahadisil manqulati an Nabiyil A'zam sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nampak dan jelas dari hadis-hadis dan riwayat yang datang dari Rasulullah tentang penamaan Fatihatul Kitab. Wa hadhil mas'alatu tabtahu nafidatan ala mas'alatin muhimmatin minal masailil islamiyah. Dan masalah ini, masalah penamaan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, itu membuka jendela atas masalah yang penting dalam masalah keislaman. Wa tulqi ad-daw'a ala qadiyati jam'il Quran, dan hal ini memperjelas dan mengungkap tentang masalah pengumpulan Al-Quran Al-Karim. Wa tuwaddihu anna al-Qur'ana jumi'a bisyakli alladhi 'alaihi al-an fi zaman Rasul. Dan penamaan Fatihatul Kitab ini itu mengungkap bahwa Al-Quran itu telah dihimpun, telah dikumpulkan seperti yang ada pada sekarang ini sejak masa Rasulullah. Jadi Al-Quran Al-Karim sudah ada, sudah dihimpun, sudah dikumpulkan kapan? Sejak masa Rasulullah, bukan setelah Rasulullah wafat. Di mana diketahui? Dari nama Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Ya. Khilafan lima qila bi sya'ni jami' al-Qur'ani fi asril khulafa. Berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dihimpun dan dikumpulkan pada masa khalifah, pada masa khulafa.
Itu tidak benar. Fa suratul hamdi laysat awwala suratin fi tartibin nuzul hatta tusammi bihadzal ismi wa la yujadu dalilun akhar lidzalika. Ya. Dan jelas surat Alhamdulillah maka surat Fatihatul Kitab secara tertibun nuzul. Wa tasmiyatuha bi Fatihatul Kitab yurshiduna ila anna al-Qur'ana qad jumi'a fi zamir Rasul bi hadzal tartibi alladhi huwa alaihi al-an. Jadi ini menolak pandangan yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah, surat Al-Quran itu bukan dinamakan secara tertib nuzul. Tidak demikian. Karena penamaan Fatihatul Kitab itu memberikan ilham, memberikan penjelasan pada kita bahwa Al-Quran telah dikumpulkan di masa Rasulullah. Sedangkan dalam tertib yang ada pada sekarang ini, ya. Wa thammat adillatun ukhra tu'ayyidu haqiqata jam'il Qur'ani bi tartibil ladzi bi aydina al-yawm fi 'asr Rasul wa bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil yang lain, hadis-hadis yang lain, juga bukti-bukti yang lain dari sejarah yang menjelaskan hakikat tentang pengumpulan Al-Qur'an dengan urutan, dengan tertib yang ada pada sekarang ini. Pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai Al-Falaq, An-Nas. Itu tertibnya. Tertib ini ada sejak masa Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran telah dikumpulkan pada masa Rasulullah, bukan setelah Rasulullah wafat seperti pandangan sebagian ulama. Rawa Ali bin Ibrahim an Imam As-Shadiq alaihi salam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliin. Hadis dari Ali bin Ibrahim dari Imam Ja'far As-Shadiq, Rasulullah bersabda kepada Imam Ali, "Ya Ali, wahai Ali, innal Qur'ana khalfa firashi fi suhufi wal hariri wal qaratis." Ya Ali, bahwa Al-Quran itu berada di belakang tempat tidurku, di dalam suhuf-suhuf, di dalam sahifah-sahifah, di atas sutra dan kertas-kertas. Pada masa itu Al-Quran ditulis di atas batu, di atas kayu, di atas tulang, di atas sutra, di atas macam-macam. Karena berbeda kertas di zaman sekarang. Fakhudhuhu, maka ambillah wahai Ali semuanya itu, wajmi'uhu wa la tudayyi'uhu kama dhayya'al yahud at-Taurat. Dan himpunlah Al-Quran itu dan jangan kau sia-siakan sebagaimana Yahudi menyia-nyiakan kitab Taurat. Ini perintah Rasulullah kepada Imam Ali, pada Sayyidina Ali agar menghimpun Al-Quran sejak beliau masih hidup. Yang waktu itu masih berceceran di atas tulang, di atas kayu, di atas kulit, di atas harir sutra dan di atas yang lain. Imam Ali yang menghimpun atas perintah Rasulullah. Wantalaqa Ali segera berangkat. Fajama'ahu fi thawbin asfar. Imam Ali menghimpunnya Al-Quran itu di kain yang berwarna kuning. Summa khatama alaihi, kemudian beliau menstempelnya. Ya. Di hadis yang lain dijelaskan bahwa di samping Imam Ali juga ada Ubay bin Ka'ab yang menghimpun Al-Quran pada masa Rasulullah. Ya. Di kitab I'unul Akhbar, di kitab Wasailus Syiah, Bihal Anwar dan Al-Manaqib, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang kenyataan tersebut. Kemudian di hadis yang lain, rawa Al-Hakim fil Mustadrak an Zaid bin Thabit. Hakim di kitab Mustadrak dari Zaid bin Thabit meriwayatkan, kunna nu'alliful Qur'ana minar riqa. Dulu kami menghimpun Al-Quran dari riqa, ya dari kertas, lembaran, kain dan macam-macam. Wa yaqul al-alim al-jalil As-Sayyid Murtadha, Syekh mengatakan, innal Qur'ana kana ala ahdi Rasulillah majmu'an mu'allafan ala ma huwa alayhi an. Ini Syekh Murtadha seorang alim yang besar, yang mulia, yang cukup terkenal di kalangan para ulama di masa itu dan sampai sekarang. Kata beliau, Al-Quran itu telah dihimpun dan dikumpulkan, telah dirangkum seperti pada masa kita sekarang, seperti Al-Quran yang ada sekarang ini sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarwi at-Tabrani wa Ibnu Asakir an Sya'bi an al-Qur'ana jama'ahu sittatun min al-ansari fi asrin Nabi. At-Tabrani dari Ibnu Asakir dari Asy-Sya'bi menjelaskan, meriwayatkan bahwa Al-Quran telah dihimpun oleh 6 orang dari kaum Ansar, yaitu pada masa Rasulullah.
Itu bisa dilihat di dalam kitab Muntahab Kanzul Ummal jilid 2 halaman 52 dan Kanzul Ummal jilid 2 halaman 598 hadis ke 4797 dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yarbi Qatadah annahu sa'ala Anas an jam'il Qur'ani fi asrin Nabi faqala, Qatadah pernah bertanya kepada Anas mengenai tentang penghimpunan pengumpulan Al-Qur'an Al-Karim pada masa Rasulullah. Faqala, kemudian Anas menjawab, arba'atun minal ansari hum Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid. 4 orang yang menghimpun, yang mengumpulkan Al-Quran dari kaum Ansar pada masa Rasulullah, yaitu mereka adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Wa hunaka riwayatun ukhra yatul dzikrha. Ada banyak riwayat yang lain yang menjelaskan tentang hakikat ini, bahwa Al-Quran dihimpun pada masa Rasulullah. Ala ayyi halin ittakhadha suratul hamdi isma fatihal kitab dalilun wadihun ala itsbati hadhil mas'alah idafatan ila al-adillatil ukhra al-mustafidah fi masadir syiah was sunnah. Kesimpulannya bahwa penamaan Fatihatul Kitab itu sebagai bukti, sebagai dalil yang jelas tentang masalah ini, yaitu bahwa Al-Quran dihimpun pada masa Rasulullah. Di samping juga banyak dalil yang lain, hadis-hadis yang lain yang mustafidhah, yang sangat banyak dari sumber-sumber ahli sunnah dan juga syiah. Wa huna yusaru su'alun hawla al-masyhur baina ba'd al-ulama bi sya'ni jam'il Qur'ani ba'da asr Nabi. Ada sebuah pertanyaan yang sudah dikenal di antara sebagian ulama mengenai dihimpunnya Al-Quran itu setelah masa Rasulullah. Ini bagaimana? Ada pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan, dihimpun setelah Rasulullah wafat. Ini bagaimana? Jawabannya adalah naqul, kami katakan, ma ruya bi sya'ni jam'il Qur'ani ala yadil Imam Ali ba'da asr Rasul lam yakun Al-Quran wahdahu. Bahwa penghimpunan pengumpulan Al-Quran pada masa Imam Ali setelah wafatnya Rasulullah itu bukanlah Al-Quran saja, bal majmu'atun tatadammanul Quran wa tafsirahu wa asbaban nuzulil ayati wa ma syabaha dzalika mimma yahtajuhu al-fardu li fahmi kalamillahil aziz. Jadi Imam Ali menghimpun Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi dengan tafsirnya, dengan sebab nuzulnya, dan dengan penjelasan-penjelasan termasuk takwilnya yang dibutuhkan oleh setiap orang terhadap kalamullah. Jadi Imam Ali memiliki atau mengalami 2 penghimpunan, 2 pengumpulan. Pertama pada masa Rasulullah ketika beliau hidup itu sudah dihimpun Al-Quran, sedangkan urutan pada masa sekarang. Yang kedua setelah wafat Rasulullah yang beliau himpun adalah dengan hadis-hadisnya, dengan tafsirannya, dengan ta'wilannya dan lain sebagainya. Itu maksudnya penghimpunan oleh Imam Ali setelah wafatnya Rasulullah. Wa amma ma fa'alahu Utsman fi hadzal sadad fatadulul qara'inu annahu aqdama ala kitabati Qur'anin wahidin alaihi alamatut tilawah wal i'jam. Adapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ya terkait masalah Al-Quran ini, maka dalil-dalil menunjukkan bahwa yang beliau lakukan adalah penulisan Al-Quran menjadi satu warna, menjadi seragam gitu. Bacaannya menjadi seragam, satu bacaan dengan alamat-alamat tanda-tanda yang sama. Man andil ikhtilafi fil qiraati, untuk mencegah adanya ikhtilaf, perbedaan dalam hal bacaan. Jadi penulisan di masa Khalifah Utsman itu bukan penulisan yang awal, tapi penulisan dengan diberikan tanda-tanda bacaannya dan menjelaskan qiraatnya yang tadinya berbeda supaya seragam semua. Idlam yakun tanqitu ma'mulan bi hatta dzalikal waqt, karena pada masa itu belum ada tanda-tanda Al-Qur'an ya. Al-Quran belum ada titiknya, belum ada harokatnya, hurufnya masih belum jelas, masih sama semua. Antara ba, ta, sa enggak ada titiknya, sama semuanya. Antara jim, ha, kha sama semuanya. Juga ada ikhtilaf dalam hal bacaan.
karena tersebar di berbagai daerah, berbagai suku dan bahasa sehingga berbeda dalam bacaannya. Dikhawatirkan akan terjadi ikhtilaf, maka disatukan qiraatnya, bukan pengumpulan yang sejak masa Rasulullah seperti itu. Kata beliau, wa ma narahu min israri jama'atin ala adami jam'il Qur'ani fi asr Rasulillah wa ala nisbati hadzal amri lil khalifah Utsman aw lil khalifah al-awwal aw tsani fa inna ma ya'ud ila dhurufin wa mulabasatin wa asabiyatin tarikhiyatin lasna bi syaradiha al-an. Dan adanya sebagian orang yang memaksa pandangannya, pendapatnya pada Al-Quran dihimpun pada masa setelah Rasul wafat, dan itu dinisbatkan dihubungkan Khalifah Utsman atau Khalifah pertama dan kedua, itu kembali kepada kondisi, situasi dan sebab-sebab yang menimbulkan adanya fanatik dalam sejarah, dan kita tidak membahasnya pada kesempatan yang singkat ini. Wa idza raja'na ila istiqsa'i tabi'atil asya'i fi majal jam'il Qur'ani alfaina annahu min ghairil ma'quli ay yatrukan nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil muhimmatal kubra. Dan kalau kita melihat, kita merujuk kepada tabiat segala sesuatu terkait masalah penghimpunan Al-Qur'an, kita dapat menyimpulkan bahwa sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal kalau Nabi tidak melakukan urusan yang sangat penting ini pada masa hidup beliau. Nggak mungkin Nabi membiarkan Quran berceceran belum dikumpulkan, itu tidak mungkin. Bainama najiduhu yahtamu bi daqaiqil umuri al-murtabitah bi risalah. Sementara beliau Rasulullah sangat memperhatikan hal-hal yang sangat sepele sekalipun dalam masalah risalah, masalah Islam, masalah hukum Islam. Kita lihat beliau sangat teliti dalam hal yang kecil. Nah, masalah jam'ul Quran hal yang besar, tidak mungkin Rasul mengabaikan hal itu. Ini mustahil, akal kita tidak menerimanya. Alaisal Qur'anu dastur Islam? Bukankah Al-Quran sebagai undang-undang Islam? Wa kitabah hidayat lil bashar wa kitabati hidayatul bashar, dan sebagai kitab petunjuk untuk umat manusia. Wa asasa aqaidul Islam wa ahkamidah, sebagai dasar akidah Islam dan hukum-hukumnya. Alaysa minal mumkin ay yata'arrad al-Qur'anu illam yujma' fi 'asr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ad-dhiya' wa ila al-ikhtilaf fihi bainal muslimin. Apakah tidak mungkin jika Al-Quran tidak dikumpulkan pada masa Rasulullah akan mengalami kesia-siaan, mengalami ikhtilaf, dan akan mengalami perbedaan di antara kaum muslimin? Ya. Dan adanya hadis tsaqalain yang al-marwi fil masadir Syiah wa Sunnah, yang diriwayatkan oleh sumber-sumber ahli Sunnah dan Syiah, haitsu ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wadiyatihi kitaballahi wa atratihi, yaitu tentang yang Rasul tinggalkan Al-Qur'an dan keluarganya. Jadi hadis tsaqalain ini yang menunjukkan bahwa kata Rasulullah, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua pusaka yang sangat agung. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang pada kedua hal ini, kitaballahi wa itrati ahl baiti, itu kitab Allah Al-Quran dan ahl baitku yang suci. Ahl bait bermakna bima'nal khas. Ya. Ini jelas hadis ini, hadis tsaqalain menunjukkan bahwa yu'akkid aidan anna al-Qur'ana kana qad jumi'a fi majmu'atin wahidatin fi 'asr Rasulil A'zam. Hadis tsaqalain ini menunjukkan dengan sangat kuat bahwa Al-Qur'an itu dengan himpunan yang ada pada sekarang ini itu telah dihimpun, telah dikumpulkan dalam satu himpunan sejak masa Rasulullah. Amma ikhtilafur riwayat fi adad as-sahabah alladziina jama'ul Qur'ana khilal asr an-nabi fala yushakkilu 'aqbatan fil bahthi. Adapun ada ikhtilaf tentang sahabat atau jumlah sahabat yang menghafal Al-Qur'an pada masa Nabi, itu bukan hal yang sangat rumit, bukan hal yang berat. Wa minal mumkin an tatajha kullu riwayatin ila dzikri adad minhum, karena seperti riwayat itu menunjukkan masing-masing sahabat dengan jumlah tertentu. Ya, harus diteliti lagi, kemudian disatukan lagi sehingga akan didapati berapa sahabat yang menulis atau menghimpun Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah terkait dengan bahasan kita pada malam ini.
tentang satu hal yang penting, yaitu muhtawa suratul Fatihah, intisari surat Al-Fatihah, dan terkait tentang penghimpunan dan pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah, bukan pada masa setelah Rasulullah wafat. Mudah-mudahan yang kita bahas barusan dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkan yang sebaik-baiknya sebagai bekal hidup kita, dan bisa kita sampaikan kepada orang yang memerlukannya, insyaallah pada anak kita, keluarga kita, dan tetangga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan dan kehilapan dan kekurangan, mohon dimaafkan, mohon koreksi selalu, dan saya akhiri dengan mohon doa selalu daripada anu semuanya. Hadanallahu wa yakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.